Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dia dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya akan mempresentasikan tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida. Di sini ada keterangan kasus, yaitu nama kasusnya pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida. Terpidana Jessica Kumala Wongso, korbannya Wayan Mirna Salihin, tindak pidana pembunuhan berencana, pelanggaran pasal 340 dan 38 KUHP peristiwa. Waktu 6 Januari 2016 dan tempat Olivier Cafe Grand Indonesia, vonis hukum 20 tahun penjara. Di sini ada kronologi kejadiannya dan dugaan motif pembunuhannya. Dan di sini ada pelanggaran HAM terhadap Wayan Mirna Salihin korban. 1. Pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Pasal 28.1, hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketiga, Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang keempat, Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena maka mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dan di sini ada informasi tentang konspirasi di balik kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Komisioner Komnas HAM Syahni Indrani menduga ada konspirasi di balik kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dugaan Syahni itu muncul karena ada penandanan kasus tersebut timbul kesan ada upaya untuk menyudutkan seseorang sebagai tersangka. Apa yang tidak ada hubungannya dalam kasus ini terkesan dipaksa disambung-sambungkan untuk menjadi sebuah bangunan utuh. Bahwa ada dugaan konspirasi di balik kasus ini, saya cenderung untuk mengatakan iya, kata Syahni saat dihubungi Kamis tanggal 28. Syahni berharap kepolisian bisa melakukan penelusuran secara lebih luas dan mendalam dalam mengungkapkan kasus Mirna yang menurut hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri meninggal akibat kopi yang dibunuh cyanida. Penanganan kasus pun diharapkan Syahni tak terlalu digembar-gembarkan di media. Kasus hukum tidak perlu diumbar dengan membuat opini yang malah menyudutkan sebagai tersangka. Akhir kasus pembunuhan Mirna. Jaksa dalam persidangan terhadap Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh rekannya Wayan Mirna Salihin dengan racun cyanida meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Lalu dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu tanggal 5 bulan 10, jaksa menjelaskan bahwa dari alat bukti antara lain berupa keterangan saksi, ahli dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal. Ini semua memenuhi 3 unsur dalam pembunuhan berencana yang yakini disengaja, direncanakan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Lalu jaksa mendakwa Jessica dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.